Halo sobat, apa kabar? Ketemu lagi di channel Naga. Di sini saya akan melanjutkan Prat Valen Donghua full spoiler. Tanpa lama-lama lagi kita tonton sampai habis. Xiao Yan berjalan keluar dari terowongan yang agak gelap. Sinar matahari yang menyilaukan menyinari dari langit. Suara kebisingan yang ramai adalah nada iblis yang mengalir ke telinganya, menyebabkan Xiao Yan mengerutkan kening. Xiao Yan menyipitkan matanya sambil perlahan mengangkat kepalanya. Dia memandangi bagian dalam kota yang sangat luas dan padatnya lalu lintas manusia yang bergerak di sepanjang jalan luas di depannya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas memuji. Ukuran kota Kaisar Hitam ini tidak lebih kecil dari ibu kota kerajaan Jiama. Dari sudut pandang tertentu, bahkan ibu kota kekaisaran Jiama tidak dapat menandinginya. Lagi pula, hal-hal yang dimiliki tempat ini adalah hal-hal yang tidak dimiliki ibu kota. Kemana kita harus pergi selanjutnya? Mata dokter peri kecil beralih ke sekeliling saat dia bertanya dengan lembut. Xiao Yan merenung sedikit sebelum dia segera berkata, pertama-tama kita akan pergi ke toko obat besar di kota dan melihat-lihat. Bagian dalam wilayah pelosok hitam, memiliki cukup banyak bahan obat langka yang tidak dimiliki oleh dunia luar. Jika kita beruntung, kita mungkin bisa mendapatkan beberapa bahan obat yang kita butuhkan. Selain itu, kita harus menanyakan informasi terkait air liur transformasi tubuh Bodhisattva. Benda itu, bahkan aku tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang benda itu. Oleh karena itu, kami hanya bisa pergi dan bertanya. Iya, dokter peri kecil mengangguk sedikit dan tidak menyuarakan keberatan. Itu benar, kamu bisa menyerangnya saat kita bertemu orang seperti itu lagi. Situasi seperti ini sangat umum terjadi di wilayah sudut hitam, tidak ada yang akan menyalahkanmu. Xiao Yan perlahan berjalan menuju jalan yang luas seperti yang dijelaskan secara acak. Dokter peri kecil sedikit terkejut. Senyum mengharukan segera muncul di wajah dokter peri kecil. Ia menganggukkan kepalanya, menarik tangan Ziyan dan segera mengikutinya. Mereka bertiga perlahan berjalan melewati bagian dalam kota Kaisar Hitam yang sangat besar ini. Setelah kemunculan pribadi ini, mereka akhirnya memahami dengan jelas berapa banyak orang yang datang ke kota Kaisar Hitam untuk pelelangan skala besar ini. Kutukan dan jeritan berulang kali terdengar di telinga mereka dari jalan. Banyak toko-toko besar berdiri rapi di kedua sisi jalan. Tanpa kecuali, toko-toko ini dipenuhi orang yang datang dan pergi. Lelang besar ini telah menghasilkan lalu lintas manusia dan keuntungan yang sangat besar bagi kota Kaisar Hitam. Kelompok 3 orang Xiao Yan perlahan berjalan di jalan. Pandangan mereka berulang kali menyapu toko-toko di kedua sisi jalan. Mereka telah melihat cukup banyak toko obat di sepanjang jalan dan memasukinya untuk melihat dan bertanya. Namun, ukuran toko obat tersebut tidak terlalu besar. Oleh karena itu, mereka tidak menemukan bahan obat apapun yang dibutuhkan Xiao Yan. Meskipun Xiao Yan tidak mendapatkan apapun, dia tidak menjadi cemas. Bahan obat yang dia butuhkan semuanya merupakan barang yang sangat langka. Meskipun wilayah pelosok hitam ini memiliki banyak koleksi, tentu saja mustahil baginya untuk mengumpulkan semuanya dalam waktu singkat. Kelompok Xiao Yan melewati 2 jalan di sepanjang jalan sebelum langkah kaki mereka akhirnya berhenti di depan sebuah toko obat mirip penthouse yang sangat besar. Toko obat itu disebut Rumah 1000 Obat, ukurannya sangat besar dan bisa dianggap sebagai toko terbesar yang pernah dilihat kelompok Xiao Yan sejak mereka memasuki kota. Terlebih lagi, toko ini tampaknya memiliki reputasi yang cukup baik di kota Kaisar Hitam. Oleh karena itu, lalu lintas manusia yang datang dan keluar dari pintu masuk besar tersebut seolah-olah terhimpit. Kutukan berisik berulang kali dikirimkan. Xiao Yan berdiri di luar Rumah 1000 Obat. Dia ragu-ragu sejenak sebelum memimpin dokter peri kecil dan Ziyan untuk masuk ke dalam arus manusia. Doqi yang kuat di dalam tubuhnya memancarkan kekuatan yang sepertinya diam-diam menyingkirkan orang-orang yang menghalangi jalannya dengan lembut seolah-olah dia sedang membelah aliran sungai. Setelah itu, mereka bertiga masuk ke toko obat 1000 ini. Kutukan berisik itu sangat berkurang setelah mereka memasuki Rumah 1000 Obat. Aroma obat yang kaya yang dicampur dari bahan obat yang tak terhitung jumlahnya menerkam. Kekayaan aroma obat hampir menyebabkan Xiao Yan bersin dengan keras. Xiao Yan menggosok hidungnya sambil membiarkan tatapannya menjelajah. Dia dapat melihat bahwa aula yang sangat besar ini dipenuhi dengan banyak konter transparan. Berbagai bahan obat ditempatkan dengan rapi di konter tersebut. Terlebih lagi, cukup banyak orang yang berkumpul di sekitar konter ini. Aula besar itu dibagi menjadi bagian bahan obat dan bagian pil obat. Jika kita membandingkannya, bagian pil obat pasti akan memiliki lebih banyak orang. Lagi pula, orang-orang di wilayah sudut hitam, yang menghabiskan sepanjang hari menjilat darah dari pedang mereka,
lebih memilih memiliki pil obat yang bisa menyelamatkan nyawa mereka atau mengeluarkan kekuatan besar dalam situasi berbahaya. Keinginan ini tidak diragukan lagi jauh lebih berharga dibandingkan hanya menelan ramuan obat. Namun, seorang alkemis seperti Xiao Yan lebih menghargai bahan obat. Lagi pula, selama bahan obat ada di tangannya, dia secara alami akan bisa memurnikan bahan obat tersebut. Xiao Yan menarik Ziyan sambil menarik napas dalam-dalam melalui hidung kecilnya. Mereka bertiga perlahan berjalan menuju konter kristal, tatapannya segera menyapunya. Rumput angin hijau, buah skala api angin. Xiao Yan merenung sejenak sebelum mengangguk. 3 bahan obat terakhir sangat langka. Jika dia pergi dan mencarinya, dia tidak akan tahu kapan dia bisa menemukannya. Tentu akan lebih baik jika dia bisa mendapatkannya di sini. Terlebih lagi, dari perkataan lelaki tua ini, lantai 2 memiliki lebih banyak barang langka. Dia bahkan mungkin dapat memperoleh beberapa informasi yang berhubungan dengan air liur transformasi tubuh bodhisattva dari sana. Kalau begitu, tolong pimpin jalannya. Hehe, orang tua ini harus mengingatkan Tuan di sini. Mengingat nilai bahan obat yang Anda butuhkan, kemungkinan besar Anda akan diminta menggunakan pil obat tingkat 4 atau bahkan tingkat 5 untuk menukarkannya. Jika kamu tidak dapat memurnikan pil obat tingkat ini, maka, senyuman di wajah lelaki tua itu awalnya menjadi lebih jelas ketika dia melihat Xiao Yan mengangguk setuju. Namun, dia ragu-ragu sejenak sebelum menyuarakan pengingatnya. Kelopak mata Xiao Yan bahkan tidak bergerak saat mendengar ini. Dia dengan lemah berkata, pimpin jalan. Kilatan yang tidak biasa melintas di mata lelaki tua itu ketika dia melihat sikap Xiao Yan. Ekspresi hormat segera muncul di wajahnya sebelum dia memimpin di depan sambil membungkukkan tubuhnya dengan rendah hati. Ayo pergi, mari kita lihat cerita kedua untuk melihat apakah ada yang Anda butuhkan. Xiao Yan menoleh dan tersenyum pada dokter peri kecil dan Ziyan. Setelah itu, dia mengangkat kakinya dan mengikuti lelaki tua itu. Xiao Yan sebenarnya memiliki rasa ingin tahu yang besar terhadap ramuan obat yang tidak biasa dan langka yang disebutkan orang tua itu. Bagaimanapun juga, ramuan obat memiliki daya tarik yang lebih besar bagi para alkemis daripada